PNS PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2021 ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan apa saja keseharian kami di RSUD RA Kartini Jepara. Mari kita simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Indasari. Saya bekerja di RSUD RA Kartini Jepara dan kedudukan saya adalah sebagai seorang ASN. Sebagai seorang ASN, saya harus selalu tepat waktu, berpakaian rapi, dan selalu menerapkan kode etik sebagai seorang ASN. Dan di video ini saya akan menjelaskan tugas saya di bagian instalasi rekam medis, khususnya di pendaftaran rawat jalan. Simak videonya ya. Pasien rawat jalan sendiri dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pasien baru dan pasien lama. Dan masih dibagi lagi, ada yang pakai umum dan ada yang pakai BPJS ya teman-teman. Jika pasien baru dan cara bayarnya umum, pasien cukup membawa KTP saja atau bisa membawa KK jika belum punya KTP. Nah, jika pasien itu pasien lama dan cara bayarnya umum, cukup membawa KIB saja, yaitu kartu indeks berobat ya teman-teman. Nah, jika pasien baru lalu dia cara bayarnya pakai BPJS, pasien tersebut harus membawa identitas berupa KTP atau kalau tidak punya KTP bisa membawa KK dan juga harus membawa surat rujukan dari vaskes pertama. Begitupun jika dia pasien lama dan cara bayarnya pakai BPJS, dia harus membawa kartu berobat ini dan juga harus membawa surat rujukan dari vaskes pertamanya ya. Nah, jika dia pasien baru namun dia tidak membawa identitas, tidak apa-apa. Selagi dia masih warga Jepara, maka kami bisa mencarikan identitasnya lewat aplikasi yaitu Ranah Lengkap. Jika dia pasien baru dan membawa identitas, maka saya tinggal memasukkan ke sistem ARS saja dari data teman. Tracer ini adalah bukti bahwa pasien tersebut sudah terdaftar ya, dan jika sudah mendapatkan tracer ini, pasien tersebut bisa langsung menuju ke poli yang dituju. Setelah itu, saya akan buatkan KIB pasien ya. Setelah saya buatkan KIB ini, maka saya akan mengedukasi pasien agar nanti jika pasien tersebut mau periksa lagi bisa menggunakan KIB ini untuk mendaftar. Kemudian, jika pasien tersebut pasien lama dan cara bayarnya menggunakan umum juga, maka saya tidak perlu meminta kartu identitasnya, saya cukup memakai KIB saja, kemudian saya masukkan nomor RN. Kemudian, jika pasien tersebut pasien baru atau pasien lama dan cara bayarnya menggunakan BPJS, maka saya akan meminta persyaratan yaitu surat rujukannya seperti ini ya. Kemudian, saya akan sama mendaftarkan seperti tadi. Dan lalu saya akan cetak SPP-nya. Setelah itu kemudian nanti saya akan print lagi tracer seperti ini dan SPP ini saya akan serahkan ke bagian pendistribusian. Nah, beliau biasanya pakai lampu merah, itu beliau bertugas untuk mendistribusikan SPP ini ke poli-poli yang dituju. Setelah itu, pasien saya arahkan ke poli untuk menunggu. Kemudian nanti pasien akan dipanggil sesuai dengan nama dan nomor antriannya dan diperiksa. Nah, teman-teman, kira-kira seperti itulah tupoksi saya di bagian pendaftaran rawat jalan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Siti Masyara. Saya di sini seorang ASN di pemerintah Kabupaten Jepara. Saya di sini ditempatkan di Rumah Sakit RA Kartini Jepara dan khususnya di bagian rekam medis. Salah satu fungsi perekam medis adalah mengelola dokumen rekam medis di ruang filing. Filing adalah ruang penyimpanan dokumen rekam medis, rawat jalan, ataupun rawat inap. Tugas pokok dari petugas filing adalah menyimpan dokumen rekam medis dengan metode penyimpanan sesuai dengan kebijakan. Menyiapkan dokumen rekam medis yang akan dipinjam untuk berbagai keperluan seperti pelayanan IGD, penelitian, ataupun audit medis. Mengembalikan dokumen rekam medis sesuai dengan raknya berdasarkan ketentuan penyimpanan dokumen rekam medis.
Selain itu, petugas filing juga melakukan retensi atau penyusutan dokumen rekam medis. Tujuannya untuk mengurangi beban penyimpanan dokumen rekam medis. Itulah beberapa tugas dari perekam medis di bagian filing. Terima kasih. Halo semua, saya Fitri Farida, seorang ASN pemerintah Kabupaten Jepara. Saya penempatan di RSUD RA Kartini, tepatnya di bagian rekam medis. Salah satu tugas dari perekam medis adalah melakukan pendaftaran pasien rawat inap. Setelah pasien atau keluarga pasien menyerahkan surat perintah rawat inap yang dibawanya kepada petugas pendaftaran rawat inap, proses selanjutnya adalah petugas akan mencarikan kamar rawat inap sesuai kehendak pasien atau hak kelas perawatan asuransi yang dimiliki oleh pasien. Setelah mendapatkan ruangan rawat inap, proses selanjutnya adalah petugas akan memindahkan data pasien rawat jalan ke sistem aplikasi rawat inap, yang selanjutnya petugas akan memintakan tanda tangan persetujuan rawat inap kepada keluarga pasien. Proses pencetakan label dan gelang pasien juga dilakukan di tempat pendaftaran rawat inap ini, yang kemudian diserahkan kepada keluarga pasien. Selain memberikan pelayanan kepada pasien yang akan rawat inap, perekam medis di bagian ini juga akan merekap sensus harian pasien rawat inap. Itulah serangkaian tugas dan peran perekam medis dalam melakukan pelayanan di fasilitas kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirmaya Pramucinta. Saya CPNS daerah dengan jabatan fungsional rekam medis terampil. Saya bekerja di RSUD daerah Kartini di bagian assembling. Tugas assembling itu yang pertama yaitu menerima dokumen rekam medis di bangsal. Yang kedua yaitu menyusun formulir rekam medis. Yang ketiga menganalisis kelengkapan dan tidak kelengkapan dokumen rekam medis. Nah, tugasnya ayo kita lihat. Cekidot. Assembling adalah salah satu bagian di unit rekam medis yang berfungsi sebagai perakit dokumen rekam medis dan sebagai peneliti kelengkapan isi. Dokumen-dokumen rekam medis yang telah diisi oleh unit pencatatan data rekam medis seperti unit rawat jalan, unit IGD, unit rawat inap, dan instalasi pemeriksaan penunjang akan dikirim ke fungsi assembling. Lembar formulir dalam dokumen rekam medis diatur kembali sesuai urutan riwayat penyakit. Tugas selanjutnya adalah menganalisis kelengkapan isi dokumen rekam medis. Menganalisis kelengkapan isi dokumen rekam medis dibagi menjadi dua, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif merupakan kegiatan untuk menemukan kekurangan pada bagian-bagian isi formulir rekam medis, tentunya yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen rekam medis. Sedangkan analisis kualitatif adalah analisis yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen rekam medis yang lengkap, berdaya guna untuk perlindungan hukum, dan kualitas informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diansa Fitri dari kelompok 4. Saya berkedudukan sebagai CPNS daerah Kabupaten Jepara dan penempatan saya di Rumah Sakit RA Kartini Kabupaten Jepara sebagai
Tugas saya sebagai pereka medis terampil di instalasi reka medis RSUD Akademi Jepara, yaitu sebagai petugas klaim COVID, di mana beberapa tugas saya yaitu sebagai berikut. Tugas saya yang pertama yaitu memasukkan data demografi pasien dan data medis pasien yang disesuaikan dengan resume medis pasien. Lalu saya memasukkan scan bukti penunjang yang meliputi resume medis, hasil laborat, hasil radiologi, hasil swab, bukti pemberian obat, rincian pembayaran rumah sakit, identitas pasien, serta berkas lain yang dapat menunjang klaim, seperti surat kematian atau kelahiran, persetujuan protokol kematian, surat perintah rawat inap, dan surat keterangan gawat darurat. Lalu yang kedua, saya memproses grouping untuk menentukan tarif Kesmik. Lalu yang ketiga, saya menyiapkan dan menyerahkan laporan hasil grouping kepada petugas verifikasi internal untuk dilakukan koreksi kembali kekonsistensian diagnosa, tindakan, dan bukti penunjang medis maupun non-medis. Yang terakhir, saya menerima kembali berkas klaim hasil koreksi dan memperbaiki hasil koreksi ke dalam software Kesmik. Demikianlah rincian tugas saya sebagai petugas klaim COVID. Peran saya sebagai petugas klaim COVID adalah membantu terselesainya pekerjaan penjaminan COVID ke Kemenkes agar dapat terselesaikan tepat waktu. Hai, perkenalkan, nama saya Nani. Saya seorang ASN yang berkedudukan sebagai CPNS daerah, tepatnya di daerah Kabupaten Jepara. Mau tahu keseharian saya, tugas, dan peran saya? Yuk kita simak dalam video berikut ini. Dalam menjalankan tugas, saya harus disiplin, mematuhi kode etik sebagai ASN dan kode etik profesi. Saya adalah seorang pereka medis dengan jabatan fungsional sebagai pereka medis pelaksana. Pekerjaan sehari-hari saya bekerja untuk melakukan input data, kode diagnosis, dan tindakan ke dalam sistem untuk dilakukan grouping. Kemudian data tersebut saya kumpulkan untuk dasar penyusunan laporan internal dan laporan eksternal rumah sakit dengan tepat waktu. Contohnya seperti ini. Yang saya kumpulkan harus sesuai dengan fakta untuk bisa dipertanggungjawabkan dan tidak boleh disebarluaskan karena kerahasiaan data sangat penting dalam instalasi reka medis sebagai wujud pelayanan publik. Selain itu, saya juga menerima permintaan data untuk keperluan tertentu dari instansi lain sebagai wujud whole of government untuk saling berkoordinasi dengan instansi lain. Demikian tugas dan keseharian saya sebagai seorang pereka medis. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sangat penting untuk melakukan penerapan 3 nilai, yakni manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ayu Agustin Sugiarto Putri. Di sini saya akan menjelaskan peran, kedudukan, serta tugas dari jabatan fungsional saya, yaitu sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan. Saya berkedudukan sebagai CPNS daerah dari Kabupaten Jepara. Yuk langsung saja saya jelaskan apa sih tugas-tugas dari Pranata Laboratorium Kesehatan. Sebagai ASN, saya harus datang ke tempat kerja tepat waktu dan melakukan absensi fast print. Sebelum melakukan pekerjaan, saya memakai alat pelindung diri lengkap.
untuk menghindari paparan dari sampel yang saya kerjakan. Sampel dari rawat inap akan diambilkan oleh perawat, kemudian diletakkan di keranjang. Tugas saya adalah memastikan bahwa nama pada sampel darah dengan pengantar pasien sama. Sampel akan dikerjakan oleh alat secara otomatis. Setelah pengerjaan sampel selesai, tugas saya adalah memverifikasi, kemudian melakukan pencetakan hasil. Kemudian yang terakhir adalah meletakkan hasil dalam rak untuk diambil oleh perawat ruangan. Nah, sekarang udah jelaskan apa aja sih kedudukan, peran dan tugas peralatan laboratorium kesehatan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Imania Nurmasita. Saya CPNS Lasan 2021. Saya di sini sebagai peranata laboratorium terampil di RSUD RA Kartini. Saya akan menjelaskan kedudukan, tugas, dan Peran peranata laboratorium kesehatan. mari ikuti saya. Sebagai pegawai aparatur sipil negara, memiliki kedudukan sebagai unsur aparatur negara yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan. Saya sebagai peranata laboratorium kesehatan memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan pada laboratorium kesehatan. Saya sebagai peranata laboratorium kesehatan tingkat terampil memiliki tugas meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional di bidang laboratorium kesehatan. Saya memiliki peran sebagai pelaksana pelayanan pemeriksaan spesimen guna mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan untuk menunjang upaya diagnosis penyakit dan memulihkan kesehatan. Sebagai aparatur sipil negara, kita seharusnya memahami kedudukan, tugas, dan peran kita sesuai dengan profesi kita masing-masing, serta menjalankan kedudukan, tugas, dan peran kita sesuai dengan asas-asas manajemen ASN agar terciptanya pelayanan publik yang memuaskan. Nah, itu dia tadi kedudukan, tugas, dan peran saya sebagai peranata laboratorium di RSUD RA Kartini. Sekian dari saya.
Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Salam sehat.